Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lutfi Mahendra, channel yang mengupas tentang daily vlog, tentang vlogging, vlog-vlog apa aja yang menurut gua itu pantas untuk didokumentasikan. Namun kali ini gua akan membuat salah satu video yang tidak seperti biasanya gua buat, karena kali ini gua akan membahas tentang pengalaman gua. Penasaran kan? Masih penasaran? Yakin penasaran? Tapi sebelum itu, sebelum kalian mendengarkan ceritanya lebih jauh, kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Lutfi Mahendra, oke? Mimpi basah, atau pertama kali gua mendapatkan mimpi basah, karena sebenarnya pada zaman dulu waktu gua masih sekolah dasar, tepatnya kelas 6 SD, gua tuh kayak kok gua nggak mimpi basah ya. Jadi kayak gua tuh berharap untuk mendapatkan mimpi basah, karena gini, teman-teman gua itu dulu itu mungkin gua adalah orang yang paling telat mendapatkan mimpi basah. Karena beberapa teman-teman gue itu dengan bangganya dia di dalam kelas itu dia ngomong, gue semalam mimpi basah loh, gue juga semalam udah mimpi basah nih. Berarti kita udah dewasa dong gitu. What the fuck gitu. Kenapa menjadi dewasa itu harus mendapatkan mimpi basah dulu gitu. Sedangkan gue pada saat itu gue belum pernah mendapatkan mimpi basah, atau gue belum pernah mimpi yang namanya mimpi basah. Terus gue tuh pada saat itu gue heran, berarti mereka ngompol dong gitu. Gue dengan posnya berarti lo ngompol semalam gitu. Ih, udah gede kali masa ngompol gitu. Terus teman-teman gue bilang gini, kok ngompol sih gitu. Enggak lah, ini mimpi basah yang enak gitu. Mimpi basah enak, dimana-mana mimpi basah itu memalukan kali gitu pada zaman itu gitu. Terus gue tuh kayak mikir, berarti gue belum dewasa dong gitu, karena gue belum mendapatkan mimpi basah gitu. Terus gue kayak berharap untuk mimpi basah gitu. Terus pada malam hari gitu, ini lucu menurut gue tuh kayak memohon untuk, ya Allah, gue pengen mimpi basah kayak gitu. Tapi memang mungkin gue belum saatnya pada saat itu. Nah, selang beberapa bulan ketika kita mendekati untuk pelulusan sekolah dasar, nah itu gue baru merasakan namanya mimpi basah. Itu shock banget dong, gue kaget pas pagi-pagi gue bangun tidur, celana gue basah gitu. Terus basahnya tuh aneh gitu, gue tuh kayak ngerasa kok basahnya aneh ya, terus kayak berkerat gitu kan, apa ya, kayak ada kayak noda gitu kan ya, terus kayak lengket, terus agak bau, terus agak apa ya, lengket gitu. Nah, oh ini kali, terus gue tuh kayak berpikir bahwa oh mungkin ini kali ya yang dikatain teman-teman gue pada saat itu di dalam kelas, bahwa yang namanya mimpi basah itu seperti ini. Oh, terus gue berpikir juga pada saat itu, gue berpikir bahwa apakah gue sudah dewasa, terus apakah gue harus bercerita ini kepada orang tua gue pada saat itu. Cuman kan pada saat itu gue mikirnya bahwa kalau gue cerita ke siapapun ini mau dong gue ngompol gitu. Gue tuh masih kayak polos, gue ngompol. Terus tapi gue punya sahabat, salah satu sahabat yang gue sering curhat sama dia, dan dia juga sering curhat sama gue. Terus gue cerita lah sama dia, tadi pagi pas gue bangun celana gue basah gitu, tapi ini aneh loh ngompolnya, gue bilang gitu kan dengan polos. Gue bilang gini, ini aneh ngompolnya karena agak lengket, terus agak bau gitu. Terus gue nggak tahu deh ini tuh apaan sih gitu. Terus temen gue bilang, ya itu namanya mimpi basah. Wah, lu udah dewasa nih, lu udah tua kayak gitu lah. Gue mikir memang harus mimpi basah dulu ya untuk menjadi seorang yang dewasa. Gue sempat ngomong kayak gitu ke temen gue, ke sahabat gue itu. Terus ya nggak juga sih kayak gitu. Temen gue cuma jawab, ya nggak juga gitu ya, untuk menjadi seseorang yang dewasa ya nggak harus mimpi basah gitu. Cuman pada saat itu kan kita malu ya untuk bercerita ke siapapun gitu terkait
kita sudah mendapatkan mimpi basah gitu. Terus temen gue tuh langsung kayak bilang gini, lu udah pernah belum ngelakuin yang namanya coli gitu, kayak gitu. Coli itu apa lagi gitu? Ya coli itu eh, bisa sama kayak mimpi basah gitu. Terus kayak gimana gitu? Terus kita yang namanya laki-laki kan, terus kayak ya udah ntar malam kita nonton film gitu, film XXX gitulah. Terus kita nonton, karena zaman dulu tuh kan kalau yang namanya di kampung gitu kan, orang tua itu, keluarga itu pasti tidurnya udah dari awal gitu. Nah malam itu kita nonton DVD gitu kan, film-film blue gitu. Terus kita uh, gua nggak tahu kalau zaman sekarang ada nggak sih penyewaan kaset DVD gitu. Kalau dulu tuh ada. Jadi kita tuh bayar 3.000 untuk sewa selama 3 hari. Film-film film bokep atau film-film yang lainnya sih sebenarnya banyak juga yang disewakan. Nah, kita tuh dapat DVD itu dari sewa gitu karena ada kayak semacam counter gitu. Nah terus kita nonton, terus temen gue bilang gini, kita coli yuk gitu. Kita coli gitu, coli gimana? Pada saat itu gue polos banget kan, kayak mikir coli itu ngapain sih gitu. Oh ya udah, karena kita lihat bokep terus ya pasti ada yang namanya rangsangan pas kita lihat bokep itu. Jadi kita coli lah berdua, tapi apa ya namanya, kenakalan remaja kali ya. Allah, kenakalan remaja gitu. Tapi gue tuh susah untuk keluarnya, karena nggak konsentrasi kali ya. Jadi yang barengan gitu kan, jadi yang kayak susah. Tapi ujungnya juga keluar gitu. Terus kayak mana enaknya ya, mana gue perih gitu. Karena mungkin pada saat itu gue melakukannya dengan kesalahan kali. Maksudnya gini, kita melakukan itu tidak step by step gitu, karena pada saat itu kan kita nggak ngerti juga ya udah coli aja gitu. Terus yang penting kita keluar aja gitu. Nah jadi pada saat itu apa ya, kayak iritasi kulit gitu. Maksudnya iritasi kulit ini kayak kulitnya lecet kan, karena mungkin terlalu kasar pergerakannya gitu, atau ya mungkin kita salah gitu caranya kayak gitu. Nah menurut gue juga kalau sekarang kan kayak ini penting menurut gue, pembelajaran HKSR gitu kan, hak seksual dan hak reproduksi yang dimasukkan ke kurikulum sekolah, karena tujuannya adalah biar kita para generasi muda itu bisa menjaga hak seksual kita dan hak reproduksi kita. Jadi kayak ya udah, kita tidak boleh melakukan yang beresiko sebelum waktunya kayak gitu, atau ketika pun harus melakukan itu juga kita harus apa ya, maksudnya kayak mikir 2 kali gitu, kayak gitu sih. Tapi jujur sih setelah beberapa kali apa ya, melakukan onani gitu atau coli itu, kayak ini enak juga gitu loh. Terus kayak penting gak sih kalau kita melakukan coli itu keseringan atau sesering mungkin gitu. Terus gue juga pernah membaca di internet beberapa dampak buruk dan dampak positifnya keseringan melakukan onani. Jadi kayak oh ya udah, mungkin penting juga gitu, karena apa ya, mungkin asal jangan keseringan kali ya. Maksudnya gini, jangan juga lu melakukan coli 30 kali dalam sebulan. Wah itu mah bisa setiap hari, dan yang ada lu habis dong gitu. Ya mungkin bisa sebulan 7 kali atau sebulan 10 kali. Menurut gua sah-sah aja sih ya, apalagi kita seorang laki-laki gitu. Nah namun apa ya, gue juga sampai sekarang tuh kayak masih heran gitu, apakah seorang laki-laki itu bisa gini nih, apakah seorang laki-laki itu dinyatakan tidak berjaka ketika dia sudah mendapatkan mimpi basah gitu, baik dia melakukan hubungan yang berisiko ataupun tidak gitu. Karena menurut gue kalau misalkan dinyatakan sudah tidak perjaka, berarti gue sudah tidak perjaka dari kelas 6 SD
Karena gue sudah mendapatkan mimpi basah itu di kelas 6 SD gitu. Jadi yang oh my god, gue udah gak perjaka nih kayak gitu. Karena beberapa orang kan banyak yang menyatakan bahwa kalau lo sudah bisa mengeluarkan sperma pertama kali berarti itu lo udah gak perjaka. Menurutku aneh sih gitu kan. Kenapa seseorang dikatakan tidak perjaka ketika dia sudah mimpi basah atau sudah mengeluarkan sperma, baik dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Yang tidak langsung menurut gue yang kayak mimpi basah kan kita tidak melakukan hubungan apa-apa gitu kan. Mungkin dari mimpi juga kan kayaknya nggak terlalu ini ya menurut gue. Entahlah pokoknya kalau kalian punya jawaban tentang mimpi basah, apakah sudah perjaka atau sudah tidak perjaka, bisa tulis komen di kolom komentar. Dan menurutku juga semua laki-laki sudah melakukan onani atau coli atau juga sudah mendapatkan mimpi basah. Tapi kalau misalkan para penonton channel ini yang merasa belum pernah mendapatkan mimpi basah, silahkan komen di kolom komentar gitu. Oke, sekian dulu cerita gua tentang pertama kali mendapatkan mimpi basah, atau tentang setelah mimpi basah gue jadi kayak ketagihan untuk melakukan coli. Gua Lutfi Mahendra pamit undur, tapi sebelum itu gua mengingatkan kembali untuk kalian tetap support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, serta share, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Lutfi Mahendra. Oke, see you.